masih mati, Gus. Barusan ada? Dari tadi nggak ada? Masuk, Gus. Suaranya jelas. Oh iya. Iya, dari tadi Baru ada, bisa Gus. dari Baru tadi. ada. Sekarang bisa. Oh sekarang. Ya, Oke. kelihatan. Kedengaran. Pak Sukino nggak pakai belangkon putih sih. Semuanya lampu, gitu. semuanya duduk yang tenang. Saya akan ajari Kameranya juga ada, yang Mas. namanya Masih yang belum ditutup, Mas kan Gusti. semuanya pada belum kenal. Ya, semuanya pada tenang. Semuanya di-mute saja dulu. Duduk tenang. Nah, kalau sudah tenang, Saya harap untuk duduk tenang. Coba dilihat hatinya masing-masing tuh kelurusan hatinya di mana itu. Lurus hatimu pada Allah, niatmu. Nah, yang tenang semuanya. Dari kelurusan hatimu semua, kamu bisa menelusurinya seberapa jauh atau dekat dirimu dengan Allah itu dengan rasa percayamu, seberapa besar rasa percayamu, seberapa dalam hatimu ya rasa percayamu kepada Allah. Ditelusuri ke bawah dengan tenang, dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan hati, dengan kerelaan hati. Pisahkan hubungan antara dirimu dengan Allah dan dirimu dengan makhluk. Jadi terpisah, itu hubunganmu hanya dengan Allah saja. Jadi hablum minallah yang namanya iman itu iman kepada Allah. Pada kelurusan hatimu dengan Allah saja. Sisihkan urusanmu dengan makhluk. Semuanya dilurus dulu hatinya. Duduknya yang tegak, tenang. Itu bisa merasakan lurus atau bengkok hatimu dengan Allah. Yang bengkok, luruskan. Yang masih bengkok, hatinya luruskan semuanya. Diluruskan hatinya, keniatannya, kejujurannya. Keimananmu itu memang benar-benar kamu itu butuh Allah atau kamu tidak membutuhkan Allah. Di situ kamu baru bisa melihat rasa percayamu kepada Allah seberapa. Semuanya kalau sudah dilurus hatinya, niatnya kepada Allah, sampai kapan imannya? Sampai mati. Jangan takut, hubungan itu hanya dengan Allah saja, kamu nggak mungkin rugi. Dan Allah tidak butuh merugikanmu. Iman itu hubungan antara dirimu dengan Allah. Karena niatmu, yang nggak punya niat-niat dekat dengan Allah itu jangan pernah dekat-dekat dengan Allah. Dekati selain Allah saja. Jadi jelas. Kejelasan dirimu itu loh. Kamu itu posisinya munafik, kafir, iman, atau dolim, kamu jelas. Jadi kamu harus mencari posisi dulu, nomor satu. Dengan apa cara mencarinya? Dengan kelurusan hatimu, karena niatmu. Setelah dilurus hatimu, kamu bisa menelusuri rasa percayamu kepada Allah itu sampai kapan. Kedekatanmu itu terlihat. Rasa percayamu seberapa besar. Setelah rasa percayamu kau telusuri yang terdalam, posisimu itu ikhlas apa tidak? Ambil posisi pada keikhlasan hatimu.
Jadi kamu bisa menyerahkan diri kepada Allah saja dengan ikhlas. Semuanya kamu bisa menyerahkan dirimu kepada Allah dengan ikhlas. Karena telah kau luruskan hatimu. Karena telah kau relakan, kamu mempercayai Allah. Kamu tidak terpaksa. Bukan karena keinginan orang lain, tapi karena keniatan dirimu sendiri. Karena niatmu setelah itu menunduk semuanya, ikhlasnya ditempati. Menunduk seberapa kamu tunduk kepada Allah, mempercayakan hidup kepada Allah, kamu bisa merasakan. Sampai kamu benar-benar merasa ikhlas. Ikhlasnya kepada Allah, bukan selain Allah. Yang tenang hatinya, yang rela hatinya, sepenuh hatimu karena kejujuranmu. Bukan karena kebohonganmu, bukan karena kebusukanmu. Karena kejujuranmu pada Allah. Dan rasa percayamu itu tidak cacat. Ketika cacat ya jangan percaya Allah sekalian. Kafir aja lebih enak daripada setengah iman, setengah kafir. Sadari itu. Masuki dalam hatimu yang terdalam. Karena keniatanmu, karena kerelaanmu, karena keikhlasanmu berserah diri kepada Allah. Hanya Allah saja tempat berserah dirimu yang terdalam. Sampai matimu hanya Allah saja niatmu. Dunia akhirat, yakinlah Allah selalu bersamamu. Sepenuh hati ditempati ikhlasnya. Ditempati ikhlasmu bersama Allah. Jujur. Dan kamu senang karena bersama Allah. Tetapkan disitulah tempatmu bersama Allah. Setelah itu, jadikan jiwamu lurus lagi, luruskan jiwamu, naikkan ke atas kepada kesadaran. Utuh, jiwai secara utuh. Semuanya menjiwai. Iman itu dijiwai. Karena keikhlasannya rileks tapi semuanya nyambung. Jiwamu hidup lagi. Hidupkan ke atas lurusnya hatimu pada pikiranmu. Sadari itu. Semuanya. Sadar kamu masih hidup di dunia dengan keyakinan. Tadi itu jalan matimu, jalan hidupmu selalu bersama Allah. Menjadi jiwamu. Jiwa orang yang iman. Jiwa yang tidak pernah mengeluh. Jiwa yang tangguh karena ikhlas selalu bersama Allah. Jiwa yang tidak pernah patah sebelum tetes darah terakhir. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Bangkitlah. Nah, semuanya sadari itu. Sadari semuanya. Sudah sadar semua? Naikkan ke atas kesadaranmu. Itu cara menitik di bawah perasaanmu. Di bawah keikhlasanmu itu ada titik namanya kamu berserah dirimu itu ada tujuan fokusnya kepada Allah. Jadi ikhlasmu itu titiknya pada Allah saja. Setelah itu sepenuh hati menjadi jiwamu, jiwa ikhlasmu
untuk hidup di dunia. Itu namanya baknya di titik. Setelah baknya menjadi jiwamu untuk hidup di dunia dengan kesadaran utuh, jiwa sadarmu, jiwa ikhlasmu selalu bersama Allah. Setelah itu baru hidupmu bersama orang-orang yang iman, siapa saja kamu tahu. Siapa saudaramu yang telah saya saudarakan. Ikatan saudaramu itu bukan main-main. Itu ikatan dunia akhirat ya. Kalau yang tidak mau bersaudara dunia akhirat, saya juga nggak mau bersaudara denganmu. Ingat itu. Siapapun yang tidak mau bersaudara dengan saudara yang lain, berarti tidak mau bersaudara dengan saya. Bersaudaranya jangan merugikan. Kalau ada yang merasa dirugikan, bilang saya. Bukan karena kelicikan. Siapapun yang kotor hatinya terhadap saudara yang lain, nanti biar kotornya dibawa sampai mati. Biar semakin jauh dengan Allah. Itu semua untuk membersihkan hati. Jadi jangan khawatir kalau rugi. Orang bertuhan itu nggak mungkin rugi. Orang dekat dengan Allah itu selalu beruntung. Amin. Tidak. Yang namanya tersesat itu nggak ada. Tidak ada yang namanya rugi itu nggak ada. Amin. Nah, misi saya itu menyaudara karena Allah. Karena tauhid. Karena keyakinan, satu keyakinan. Yang lainnya urusan dunia bisa dimusyawarahkan. Jangan sampai mempunyai keniatan yang busuk terhadap saudara yang lain. Makanya saudaraku semua, yakinlah Allah itu selalu melindungimu, Allah itu selalu menjagamu. Yakinlah dalam setiap langkahmu itu jangan pernah ikhlas kepada makhluk, tapi ikhlasmu karena takdir Allah. Jangan pernah ikhlas kepada nasibmu, tapi ikhlasmu karena Allah yang memberikan takdir. Kamu harus bangkit untuk menggapai dunia, untuk menggenggam dunia dengan rasa syukur, dengan rasa ikhlas, agar kamu bisa bahagia. Itulah semangat-semangat yang sampai tetes darah terakhir dalam menjalani kehidupan di dunia. Semangat-semangat bajanya orang-orang dari Nusantara. Setelah paham seperti itu, bisa diterapkan pada saudara di sana, mencari saudara lagi. Siapapun di antara kalian yang bisa menambah saudara di lingkunganmu, kamu pasti semakin dimudahkan oleh Allah dalam menjalani hari-harimu. Itu janji Allah, bukan janji saya. Tetapi saya yakin karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Amin, Gus. Semringah saya, Gus. Pripun? Alhamdulillah. Gus. Alhamdulillah semringah kula, Gus. Bersaudara ya, Gus ya. Nggih, Gus, matur suwun Gus. Ringang sal tiang tiang Demak mriku Gus nangis nerocos Gus. Nggih, tiang Demak. Kula sanggupe dari Sunan Kalijaga, wah langsung gini buka biak nerocos keluar air mata nerucus nika Gus.
Aduh, sangke Pokoknya boleh senangnya sing Gus. akeh Pak Sukino. Nggih. Ono Nggih semakin Gus. Kurang. dukun pokoknya. Pokoknya Nggih semakin pokoknya. akeh golek uang. Nek Iya. dukun semakin ampuh omong tok karo Gusti Allah dijabahi. Nggih, leres Gus. Leres Gus. Leres Gus pokoknya kula pun yakin, kula pun beriman pokoknya kula beriman pokoknya sama Gus pokoknya udah. Saya udah nggak ada kata-kata lagi Gus dengan kenyataan apa yang kita ini sudah kelihatan saya Gus. Alhamdulillah. Mas Bambang Eka Widodo, Mas Bambang di Mas Bambang. Kok gak dikakne HP nih? HP ini dikakne toh. Suarane lah ngono lho. Mas Jayin kongkon ngendikan ini Mas Jayin. Halo. Lanjut Gus. Mau lanjut. Saya butuh kepercayaan dari semua saudara-saudaraku di jamaah dimanapun berada. Saya butuh kalian semua itu percaya kalau italah awal dari kebangkitan Nusantara. Saya aja yang bergerak ke wilayah Madura. Cukup dukunganmu dan rasa percayamu kepada saya itu menjadi semangat bagi saya untuk menebar tauhid. Saya awali dari Pulau Madura nantinya. Cukup rasa percaya nih jenengan sedoyo mawon. Cukup rasa percaya dari kalian semua aja menjadikan hatiku bahagia. Dan jangan pernah melepaskan persaudaraan di antara kita. Gampang-gampang. Urusan gue tak urusannya dewi. Jenengan cukup aktif di tempatnya masing-masing, mengimankan saudara yang lain, mencari persaudaraan, ditambah persaudaraan. Itu aja cukup. Minimal keluargamu. Karena tiap-tiap dari kalian mempunyai rasa tanggung jawab dua hal. Setelah dirimu iman, kamu punya pertanggungjawaban kepada keluargamu, mau dibawa kemana arah keluargamu. Setelah itu mau dibawa kemana leluhurmu itu kau selamatkan. Orang kalau sudah selamat mempunyai dua tanggung jawab. Ke atas kepada leluhurnya, ke bawah kepada keluarganya, anak turunnya. Disitulah setiap manusia itu mempunyai beban untuk rasa tanggung jawabnya. Ketika manusia tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap keluarganya, terhadap leluhurnya, dia tidak mempunyai rasa syukur terhadap tanah airnya, terhadap ibu bapaknya. Jadi percuma engkau dilahirkan ke dunia kalau tidak bisa junjung dhuwur, mikul dhuwur, terus mendem jero. Mikul dhuwur, mendem jero watang putunge wong tua. Itu kalau bahasa Jawa. Mikul dhuwur itu menjunjung tinggi nama orang tuamu. Mendem jero itu kedalaman hatimu pada Tuhanmu. Membawa
orang tuamu kedalaman rohanimu karena semangatmu. Watang putunge wong tua, sesuatu yang belum dicapai oleh orang tuamu sehingga terputus. Akhirnya meninggal dunia, kamu yang melanjutkan. Semua orang itu mempunyai leluhur. Orang tua, kakek, nenek, buyut, canggah, dan lain sebagainya. Semuanya itu berbahagia ketika dirimu itu bermanfaat dalam minimal keluargamu bisa terselamatkan. Selanjutnya pada bangsa dan negaramu. Jadi saya ajak kalian semua untuk aktif mempersaudarakan orang-orang yang belum menjadi saudara. Wajar kalau orang yang belum disaudara itu mesti kadangkala licik, kadangkala kotor hatinya. Tetapi bersabarlah. Mereka semua karena ketidaktahuannya tentang keimanan akhirnya menjadikan pemahamannya tidak menjadi semakin baik kelakuannya, tapi semakin individualis. Pada saat ini yang namanya persatuan itu sudah terhapus dari Nusantara. Persatuan hanya ukuran dunia saja. Semua orang tidak mempunyai rasa persatuan persaudaraan yang utuh dunia akhirat. Yang ada hanya bersatu karena sesuatu kepentingan saja. Janganlah kita larut pada urusan itu, tetapi dalam hatimu tetap utuh bersaudara. Kamu mempunyai saudara. Lah, bersaudara itu belum tentu berjamaah. Kalau bersaudara itu seperti persaudaraan palsu jagongan warung kopi. Kalau yang namanya jamaah itu mesti ada imamnya. Nah, bersaudara karena keimanan itu pasti ada imam dan makmum. Itu sistem. Ketika bersaudara tanpa jamaah berarti di situ tidak ada pemimpinnya, pembimbingnya. Ketika dibimbing tidak mengakui, ya buang saja. Orang-orang yang mempunyai potensi pengkhianat itu ketika dibimbing ke arah iman sudah menerima keimanannya tetapi tidak mengakui, yang membimbingnya ya buang saja. Nantinya juga akan tereliminasi katanya Mbah No. Katanya Mbah No. Sistem. Iya. Keluar dari sistem. Namanya bersaudara itu kalau tidak ada pemimpinnya, persaudaraan yang bisa sewaktu-waktu bertengkar karena beda pendapat. Kalau ada pemimpinnya, bersaudara dalam jamaah, itu pasti tidak ada yang namanya persengketaan. Kalau bersaudara yang tidak ada pemimpinnya, itu pasti terjadi persengketaan. Contohnya keluarga sedara saja. Kalau orang tua sudah meninggal pasti ada perbedaan pendapat di situ. Kalau nggak dipertajam tapi hatinya yang tajam. Kelihatannya baik tapi dalamnya yang tidak bersaudara. Itu namanya saudara hanya sementara saja.
Dan saya tidak ingin persaudaraan kita itu ternodai. Jadi persaudaraan kita itu karena ketulusan hatinya, karena keinginannya, karena niatnya untuk berjamaah, bersaudara dunia akhirat. Berjamaah itu berkelompok tetapi ada pemimpinnya, itu namanya jamaah. Kalau berkelompok tidak ada pemimpinnya namanya orkes. Lihat orkes itu berkelompok tapi tidak ada pemimpinnya. Semuanya bisa dipahami, J? Bisa, Gus. Paham. Gus. Ya. Enggak. Wah, surip seweger, Mas. Iya loh. Siap, Gus. Ya, Gus. Loh, Burini kok ketok iki, Burini Pak Roop Semok. Semok, nah, tulisannya ngoten nih, tak waca. Burini Semok dari istrinya Pak Roop itu. Loh, Pak Roop ambak ngono bojone wayu loh. Sia-siakan ya. Tampang pengen tambah ae, jan wong janiram tenan. Karo opi gampang pengenan. Tapi ya manusiawi, sebabnya Pak ya normal. Pada Pak Roop sepi. sing pun sepuh aja ngene wong ayu. Ditutup. Tapi Pak Roop wake sing nyenengi ya, pei. Warung-warung kabeh karo Pak Roop. Pak Jiyaman, Melki. Kalau Melki. Izin, Gus. Nanti kita ngerum ya di sana, nyanyi-nyanyi. Iya. Sip. Itu Tapi kowe meh anu naksir. Gus. Halo. Bentar. Takut kebablasan. Siap. Takut kebablasan saya. Kalau melakukan bersaudara itu nggak kaku, tergantung niat saya. Pengen itu nggak kaku, kan takut kebablasan maksudnya, mohon bimbingan tuh. Nah, waktu kemarin juga artinya 3 orang, ya orang kan memaksakan. Pada waktu saya syukuran, memaksakan, pengen ketemu, lagi sakit dan sebagainya. Saya niatan mau bersaudara, diajak, terus itu dulu ikhlas bersaudara, nah, terus saya bimbing dibuka, ya tergantung penyampaiannya. Kalau ke orang ini kan nggak bahasa itunya, saya muka alif aja, alif turun. Sadar, menyerahkan, baru baru iman. Nah, terus bimbing terus sampai di sampai lemas sampai sakit dia itu nangis udah. Waktu kemarin juga waktu itu saking pengen ketemu ya teman saya bawa itu ke tempat yang leluasa, saya bimbing gitu. Bimbing artian kan mayoritas orang itu pengen takutnya takut mati aja kan gitu ya. Mayoritas itu takut mati karena penyakit itu.
Ya, Bimbing. Udah. mati itu ya biar orang dipahamkan bahwa dekat dengan Tuhan itu untuk keyakinan, bukan untuk kematian. Iya. Ya. Ya, artinya kan gini, sesuai dengan bimbingan Gus kan harus disadarkan sampai ke titik bak, terus dibawa ke atas, ditarik ke atas, menjiwai gitu maksudnya. Ya, Ya. tapi kadang dua kali kerja, kadang 3 kali kerja. Kadang turun Ya. dulu sampai ikhlas dia sadar. Setelah itu lain waktu sepenuh hati. Setelah itu sadar biasa aja. Setelah Ya. itu yang ketiga diluruskan hatinya, suruh lurus gitu aja udah tahu. Terus rasa percayanya kepada Allah yang dibawa untuk ke dalam. Seberapa percaya lah itu yang ketiga. Setelah itu leburkan kepada keikhlasannya. Ya. Karena kalau langsung biasanya kaget, nggak tahu apa-apa, kayak ngeblank nantinya. Ya, dibimbing oleh kita, dibimbing terus suruh diangkat, bukakan, semuanya matchingkan kan gitu. Fred, seperti yang dilakukan Gus sama saya gitu. Oh, apa-apa. Tapi kadang-kala dibagi menjadi 3 kali atau 4 kali nggak masalah. Iya. Yang penting diulang nantinya juga paham. Iya. Yang kakinya, kamu itu jangan sampai di akhir pertemuan tuh membawa ganjalan gitu aja. Enggak. Supaya enak. Jadi kan pertemuan itu kasih rokok 1 pak gitu udah seneng. Iya. Makasih Gus, karena bimbingan Gus kan bukan karena tujuan, itu karena keikhlasan kita untuk membuka hati orang itu kan. Iya, Terima kasih Gus. Diambil biar ikhlas, orang dikasih rokok 1 batang aja ikhlas, kita dikasih kok. Diambil kerelaannya. Cocok mah. Itu rata-rata takut kalau tidak selamat, yang jelaskan begitu ya Gus. Iya. Kadang ada yang begitu, kadang ada yang bertabrakan karena doktrin. Ya. Betul Gus. Jadi nggak masalah. Kita nggak bertabrakan lain, barangkali silakan. Iya. Apapun doktrinnya, apapun kata ulama atau kata Quran, yang namanya kedekatan dengan Allah, lurusnya hati itu kan nggak ada hubungannya dengan dalil, hubungannya dengan perasaan. Dalil itu kan di otak, di mata ketika melihat, membaca, di otak ketika hafal, di telinga ketika mendengar, tersimpan semuanya di otak. Tapi urusan Betul, perasaan kan nggak usah pakai otak kan bisa. Iya. Nah, rasa lurusnya kepada Allah ya diluruskan hatinya. Perasaan dan hati itu beda. Kalau hatinya yang lurus mas, pasti badannya ikut lurus. Kalau hatinya diluruskan, badannya mesti ikut lurus. Kalau perasaannya yang lurus kepada Allah itu badannya nggak ikut. Makanya perasaan dengan hati berbeda. Tapi awalnya dari hati itu mesti perasaan dulu. Setelah perasaan, lah kerelaan tuh pakai akad. Pikirannya mengiyakan ya, lisannya mengiyakan ya, langsung kita ambil aja. Ya. Ambil apa? Ya diambil kerelaannya, sudah rela itu ambil tindakan. Ketika orang sudah bilang, ini saya beli, ya ambil, terus kasih. Kalau beli itu begitu. Kalau orang ikhlas saya coba menunduk, ketika orangnya mau ya udah itu namanya ikhlas, rela. Ya. Kadang-kadang sambil diri, Gus,
dulu diri. Kadang-kadang saya bikin diri, saya bikin. Tapi ditanya dulu, berbicara dulu. Ya. Makasih Gus. Lanjut. Sip, makin jos aja ya, Pak Haji. Pak Ahmad Sakti, Pak Haji. Pak Suwanti besok jadi ke Jawa Timur. Insya Allah. Insya Allah, Gus. Oke, Saya berangkat Jumat sore. Oh, Jumat sore. Oke. Jumat sore saya berangkat dari Bandar Lampung. Insya Allah sampai di sana sore. Sore Sabtu. Oke. Berapa orang? Berdua anak, Pak. Hanya Gus. Asik itu kalau ada anaknya. Ya. Sama anak laki-laki saya yang tertua. Punya generasi nantinya. Insya Allah. Ya, selamat. Selamat Pak Andi. Sampai tujuan. Kita doan Pak Andi. Mohon doanya. Ya, saya doan Pak Andi. Semoga cepat sampai di Gamol, Pak Andi. Amin. Ya. Biar dibongkar habis ini. Betul. Kalau sudah sama Gus Tubi, itu namanya sudah cuntrol, ilmunya bes. Memang nggak punya ilmu. Memang nggak punya ilmu, Bah. Vino jangan nyuruh orang lain. Kamu Kalau sendiri sama saya ilmunya habis. Nah, saya nggak pakai ilmu, langsung perasaanmu, lurus hatimu, langsung pakai hati. Saya tanya, coba hatinya diluruskan, lurusmu, niatmu kepada Allah seberapa? Nah, itu langsung orangnya lurus, menunduk. Nah, itu kan bisa merasakan kelurusannya. Jadi perasaan itu tidak untuk merasakan dunia. Yang pertama itu untuk merasakan, kalau perasaan untuk merasakan dunia ya mulut itu enak. Mulutnya, di mulut kan enak, itu sate atau makanan apa, capcay atau ayam bakar dari Pak Sukar tuh Pak Sukar lu lengkap Parangkusumo. Jadi pertama ditanyakan tuh kelurusan, sering-sering ditanyai hatimu sendiri, lurusku kepada Allah seberapa, langsung dilihat hatinya. Iya Gus. Jadi itu lepas dari dalil, dalilnya udah jauh dari otak itu. Wong lurusnya hati kok pakai dalil. Dalilnya mana? Ya nggak usah dalil, kalau orang yang tanya dalil lu mulutnya disumpel sama rokok aja. Biar rokokan bareng. Dalilnya ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul, Bang. Kalau dalilnya hati yang lurus ya bukan siratal mustaqim. Hanif apa Mbak No? Hanif itu lurus. Kalau siratal mustaqim itu masih melihat, masih melihat. Orang itu kan beda pemahaman. Kalau pakai dalil itu pahamnya mesti pakai otak. Lurusnya hati itu mesti pakai hatinya. Iya Gus. Makanya nggak usah langsung pakai pertanyaan yang jujur aja. Kalau bilangnya udah lurus ya lurusannya. Kalau bilang udah lurus, kalau hatinya belum lurus ya dibilangin, demi Allah kalau kamu sampai bengkok dihancurkan oleh Allah, enggak berani. Sumpah sama saya, sama. Kalau saya bengkok, Allah melaknat kayak dunia akhirat. Bengkok juga dilaknat Allah dunia akhirat. Tidak berani orang. Pakai bumbu. Ya, terserah itu kan yang tanpa
itu kan Anu suaranya kemerusuk, Gus. Kenapa itu? Oh, suaranya kemerusuk. Kan kemerusuk paling ini Pak Room itu. Bukan hijau proyeksi kemerusuk kamu itu kalau dengan yang pintar ngaji, kalau yang biasa mah langsung aja to the point. Atau Pak Soekarno, bagaimana kemarin? Kemut Gus. Suara Gus gak kedengaran tuh. Saya sendiko dawa Gus. Nima matur nuwun. Sampun dibuka ing Gus Tubi sak keluarga ing Medion. Tetap ikhlas menjalani takdir Gus. Suaranya Gus hilang. Suaranya hilang, Gus. Suaranya udah. Oh ya, udah Gus. Ya, bagus, Gus. Jadi sering-sering dilurus hatinya. Lurusmu niat itu yang kau bawa imanmu sampai mati itu dilurus hatimu. Lurusnya hatimu pada Allah masih lurus apa bengkok itu yang sering semuanya sering ditanya. Jadi urusannya berbeda, urusan apapun yang kau lakukan tuh berbeda dengan hatimu. Yang penting hatimu tetap lurus pada Allah, apapun yang kau lakukan, insya Allah Allah memberikan berkah. Itu insya Allah yakin, bukan insya Allah pura-pura. Jadi hati sering dilurus, dilaras, cek leres. Dilaras itu ditata. Jadi urusan dengan makhluk itu tatanannya bukan di hatimu, tapi di perasaanmu saja. Perasaan mengganjal dengan orang ya gak apa-apa. Tapi diluruskan dulu dengan Allah, setelah itu ganjalannya dimohonkan pada Allah biar orang yang mengganjal yang licik-licik itu biar dihancurkan oleh Allah. Kalian dicites. Tapi kalau hutang nanti orangnya mati nggak terbayar. Ya ditagih kalau gitu. Izin Gus, minta bocoran Gus. Ya. Minta bocoran. Oh oke, gimana? Minta bocoran. Pas itu kan malam itu saya nyetel itu YouTube TV One. Bahwa sistem itu dari pusat sudah dimulai. Artinya di departemen di Menteri Agama. Gitu. Ya. Nah, itu sistem kan. Udah dimulai sistem itu kan gitu. Artian diberi waktu kalau ada 10 menit. Tuh. Kalau setelahnya itu yang dikeluarkan gitu kan sistem itu udah mulai di sana. Nah, maksudnya mau bocoran malam kan pengajian malam itu gue di sana kan enggak di YouTube di HP enggak mau bocoran sistem itu malam di sana. Barangkali saudara saya pengen tahu gitu Gus. Makasih. Oke. Ya, memang sistem itu ya Allah sendiri yang buat. Ya. Pokoknya sip lah. Biar orang pakai pengeras suara itu biar dimasukkan ke dalam ruangan, tidak dikeluarkan ke ruangan. Biar telinganya pada bengek.
Kalau speakernya dimasukkan ke ruangan kan pada bengek ya suaranya nanti telinganya. Itu sistem yang dipakai oleh kita, pakai sistem negara aja. Kenapa harus kita yang repot-repot? Ya. Udah dimulai, tahu aja. Ya itu rahasia ilahi. Ya Kan saya orang pada umumnya memakmurkan masjid bangunan, tidak bisa memakmurkan masjid ini nih. Masjid diri. masjid itu Baitullah, ruangan tempat keikhlasanmu bersama Allah dan bersama saudaramu yang menuju Allah itu namanya Baitullah. Orang-orang yang ada di situ ya orang-orang yang iman. Qalbun mukminin Baitullah, seputar hati-hati orang yang ikhlas, orang yang bersama Allah itu loh. Orang-orang yang di situ itu kan semua saudara kita kan sudah wilayahnya di situ. Tuh qalbun mukminin Baitullah. Itu hadis tapi. Kalau dari Al-Qur'an ilaman ataullah biqalbin salim, hati yang selamat. Ada yang mempunyai keikhlasan, sudah di titik di bawahnya ada titik ikhlas kepada Allah yang terdalam sampai mati. Semuanya yang nafasnya masih di perut itu, nafasnya itu yang terbawah. Orang ikhlas itu nafasnya yang dipakai nafas yang terbawah, di bawah perut. Ya. Kalau turun ke bawah rasanya. Kalau masih nafasnya di atas pusar, itu berarti belum menembus ikhlasnya bersama Allah. Ya. Tapi nggak apa-apa, kadang di dada juga nggak apa-apa kalau untuk bekerja. Tapi bisa menempati, tidak lalai gitu loh. Nanti hilang ikhlasnya yang terbawa ketika sudah istirahat. Cukup dijaga tempatmu saja, itu namanya kamu bisa kembali kepada Allah. Ya, betul. Nah, caranya cuma dilurus saja hatinya, lurusnya hatimu dengan Allah seberapa, itu langsung bisa menempati kamu dekat. Jadi sangat sederhana. Kalau udah ikhlas mah lurus dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, jadi teboga naon ikhlas aja. Nah, la haula wala quwata illa billahil azim, langsung ikhlas. Sret. Terus setelah itu menempati yang terbawah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segalanya hanya darimu ya Allah, dan semuanya kembali kepadamu. Aku bersyukur atas nikmat iman darimu ya Allah. Alhamdulillah. Segala bukti yang kita arahkan kepada Allah wujud dari rasa syukur kita atas nikmat dunia seisinya. Makanya bahagia dulu baru bisa bersyukur. Nggak bahagia bisa bersyukur. Mengganjal. Itu ya Waji ya? Iya. Yes. Melki. Melki kiri siapa? Melki kiri siapa itu? Melki. Milky itu namanya susu. Itu yang ada capnya Melky itu. Itu Indomilk. Kira nama kiri tetanggaku itu Melki. Bukan itu mah merek bagus Mas Arif itu ikutan. Oh ya, itu Mas Arif tuh. Siap. Halo Neng Rofi. Neng Rofi mana Neng Rofi? Lu, kameranya anunya apa mic-nya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Juana sehat? Alhamdulillah sehat, Kum. Dedeknya sehat? Iya, sehat. Terakhir ditimbang berapa beratnya? Kalau wingi naik 1 kilo 1 ongkos. Benjing. Wah, gini. Anter gini. Alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah. Kapan-kapan kalau ke Surabaya sama ayahmu mampir. Itu anaknya Pak Iwan Prancis ini. Iya, assalamualaikum. Ya. Pak Iwan Prancis. Itu anaknya Prancis. Oh, masih di Surabaya. Iya. Anakan buncis. Kok iso beda ngono, Gus? Oh, ya beda. Dulu Mas Prancis itu ganteng loh aslinya. Diwongi. Dilebokne kono lho, nanti kuwi jenenge Setra Gondo Mayit. Setra Gondo Mayit. Akhirnya malah Adur Jum. Tapi gak sampai tak goyang salon iki. Mulus lagi. Guyumu paling bahagia apa piye nek dulure. Ya Allah, Allah kuat pisan. Yes piye. Bahagia kok wangel ngono lho. Bahagia nyawa dulure iso bujur. Ngenteni duit akeh ya wangel wis jarno bahagia pokoke wis. Tapi narsum gimana rencananya? Narsum dandan nggak ganteng gitu. Apa Kelani? Gimana? Gus. Gimana? Rencananya besok atau lusa ke sini Jumat? Hari tanggal 28, Gus. Oh, tanggal 28. Senin. Iya. Oke. Pulau Rantos. Insyaallah, siap. Kayak ilmu kebal kabeh. Wis njaluk ilmu apa engko tak kei pokoke. Ilmu ben gawe sugih lho, apa enak engko tak. Cocok. Ya wis ngoten mawon. Tuh, Tarmin tuh, njaluk ilmu. Sugih tuh. Ya. Itu Pak Nunung tuh yang pengen ilmu sugih itu, Pak Nunung. Pak Inung. Halo Pak Inung, Raja Tokek. Raja Tokek ini buaya. Ya. Bisnis tokek, tapi belum tahu tokeknya masih hilang terus ya. Tokeknya ngomongnya Pak Sukar, Gus. Ada tokek yang besar toh mau diambil, ternyata masih gaib. Namanya juga masih gaib. Lah belum lama itu kan dia mau ngasih duit berapa kotak itu, Gus. Oh iya. Iya kan, dia kan ngomong katanya banyak duit yang itu bisa ngelinteng sendiri. Nah, itu udah bisa ngobati orang. Pak Inung ya udah, pokoknya saya percaya Pak Inung itu pasti menebarkan tauhidnya di daerahnya. Oke Pak Inung. Ya.
Burini sih mau gak pengen sayang-sayangan karo Pak Rauf ning HP. Boten kepanggih pun sayang-sayangan winginane. Oh ngono. Kan Gus. Saya patut langsung entek EDT. Pak Rauf tambah ganteng apa tambah luset neng Kediri? Tambah luset. Tambah luset. Gus. Ya Allah, tambah luset. Tapi lah ya panggah mbok sayangi to. Ya disayang bojone kok. Oh ngono. Oh, perlu Wis. persaingan Nah. Pak Sarwani mana Pak Sarwani kok nggak ada? Wes, umi-umi tok iki. Ya wes, yo. Pokoke yo tok. Mas Jar, sakitnya udah sembuh. Darmono, Tulungagung. Belum Gus, ini ya sudah agak berkurang gitu. Tapi resepnya udah dipakai. Sudah. Jadi bangkitnya ke atas dari yang terbawah itu kurang kuat kamu. Siap Gus. Kurang jebol ke atas, lurusmu itu kurang jebol yang ke atasnya. Niatmu Ya, itu siap. sampai mati itu loh. Kurang gembrik. Ono gayane iku lho, pokoke gayane sing gembrik. Siap Gus. Jadi jangan mudah dilepaskan ke bawah, kamu itu kurang gerak. Kamu itu kurang ke atasnya. Ya, siap. Semangatnya, jiwa semangatmu itu loh, jangan sampai putus. Kalau nggak lelah, nggak usah istirahat gitu loh, enaknya. Maksudnya ya orang ngono, tapi semangatnya itu utuh loh jiwane. Jiwamu itu jiwa orang iman yang tidak pernah patah sebelum mati. Jiwa orang iman itu jihad mengarungi kehidupannya sampai mati dengan utuh semangat. Demi Allah, ngono lho. Utuh. Semangati nggih Mas Darmono. Nggih, siap. Betul, luya wae. Nak loyo sontek mati sisan Gus. Boleh. Aduh. Emang COVID. Walah. Senenge gurunge suntik mati. Itu loh, Kang Tarmin. Malah semangat jadi kepisan. Apa belajar ngaji karo Gus Tubi ini lah banyak ketawanya, nggak terlalu serius toh, men. Ya tak kamu itu dikonsumsi. Mas Ikhwan Harmoko, Mas Ikhwan Harmoko, Mas Ikhwan Harmoko. Ikhwan Harmoko, tolong dibuka kameranya atau suaranya, Mas Iwan. Iwan bakul pakan. Mas Ikhwan kok gak dibuka. Iki turu iki wonge. Keturun niku Gus. Nggih, saking senenge ngrungokne swara kula niku. Nggih. Lagi Mas Eko Tangerang, Mas Eko luru tuh ya. Iki ana sing tekok napa mboten
Pokoknya ojo lari, jangan lupa pagi dan sore itu kamu tetap bisa mengingat kelurusan hatimu kepada Allah itu. Aku masih lurus kepada Allah atau tidak? Lah dilurus, ditempati lurusnya. Bisa melihat Kak, aku bengkok, tapi terus setelah mengetahui bengkoknya hatimu, cepat-cepat ambil sikap luruskan hatimu, kembali kepada kelurusan hati. Bengkok itu nggak masalah, awake dhewe kudu kayak keris. Montang-manting, bengkang-bengkong itu wajar. Jadi jangan lupa selamat menikmati dengan bengkok-bengkoknya hatimu. Karena itu tidak menjadikanmu jauh dari Allah ketika hanya setiap sore dan pagi saja kamu lurus. Setelah itu ya lepas saja biar Allah sendiri yang meluruskan. Siap Gus. Coba panggil Ibu Kusnul Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusnul nggak kelihatan ya? Bu Kusnul ngantuk. Boleh tanya Gus? Boleh, Mas Ciko. Saya mau cerita sedikit Gus. Jadi ada satu kejadian kurang lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu itu saya bangun pagi sekitar jam 5:30 pagi itu merasakan dada saya itu sakit sekaligus. Seperti orang yang kebanyakan ngerokok yang nggak bisa keluarin reak. Dan biasanya itu saya duduk sakit itu hilang. Tapi dengan otomatis karena sakitnya tidak hilang itu, dengan otomatis hati ini bicara, kalau memang sudah waktunya saat ini saya harus pulang, saya ikhlas ya Allah. Setelah itu saya bangun, saya rencananya mau minum Gus. Mau minum, sebelum sampai di tempat air minum tersebut, saya jatuh pingsan Gus. Terus? Setelah jatuh itu, jadi saat jatuh saya tidak terasa, tapi saat sudah yang mau dipertanyakan pesan cintanya itu apa ya Gus? Pesan cintanya itu kamu cintamu pada Allah itu jangan diduakan. Jangan diapakan Gus, maaf. Jangan diduakan. Ganjalan di dada itu karena kamu tidak ada ganjalan karena cinta pada Allah itu mendua. Wajar, itu wajar. Saya aja kalau cintanya kebablasan ya biasa kan, wajar, menggak-menggoke urip kan ya, kadang seneng karo duwe, kadang ya senang dengan apalah isi dunia, itu kan wajar. Tapi saya bisa menempati langsung lurus. Kalau belum ada rasa sakit ya saya biarkan aja. Kalau udah sakit baru saya luruskan gitu aja. Kan bengkok itu kan enak. Siap. Tapi rasanya itu kayak memang udah mau dicabut gitu Gus. Makanya hati itu keluar, ya kalau mau cabut aja, saya ikhlas gitu aja. Ya itu kan Allah memberikan kamu itu rasa ikhlasnya itu udah lepas. Jadi kamu bisa merasakan ternyata segala sesuatu rasa sakit itu ketika kamu menempati ikhlas, kau serahkan pada Allah, itu hilang sakitnya. Iya. Pesannya segala penyakit itu mudah. Jadi untuk mengobati, untuk dukun itu enak. Cabur rasa sakitnya dengan apa? Dengan
keikhlasanmu pada Allah itu tercabut sakitnya. Dan dari situ Gus, alhamdulillahnya terkait daripada pengobatan, alhamdulillah satu keluargaku yang pernah saya cerita Gus, alhamdulillah sembuh semua dikasih Allah Gus. Iya, kamu sekarang bisa dukun sekarang. Generasiku, dukun-dukun muda. Pak Sukino dukun tua. Cuman jadi memang bukan orang tua saja Gus, udah lumayan ada beberapa orang itu ya memang keluar dengan sendirinya dari hati itu, contoh senggol ininya, tepok itunya, itu aja yang keluar, akhirnya orang itu ngerasa enak. Yang anak-anak biasanya sakit 3-4 hari, 1 hari panas dingin, besok beres. Suki itu Alhamdulillahnya, alhamdulillah. Ya, alah generasi ini Pak Sukar, wih. Generasi ini Pak Sukar. Sukino dukun sapu gimana? Saya juga pengen Gus jadi dukun. Oh, enak nih. Wah, aku sing berat-berat, aku wong setruk. Maksudnya berat cabul. Jadi dukun itu spesialisnya orang Jawa itu menolong tanpa pamrih, itu dinamakan oleh orang-orang seberang dengan nama dukun. Karena yang dipakai itu bukan ilmu-ilmu dari Arab, tapi dari ilmu keyakinan. Iya. Nah, itu yang saya pengenin, Gus. Saya juga, Gus. Wele. Lah kok kabeh? Wele, lah kok kabeh kaya Pak Ogah ngono. Caranya dukun nanti saya share grup. Yang saya pilih jadi dukun begitu, nolong tanpa pamrih, bagus tuh. Nah, itu gampang tuh. Nantinya kita akan hidup lagi dengan ilmu perdukunan senusantara. Amin. Waduh. Kalau gitu Mak Erot gurung tikar dong. Rumah sakit yang mewah itu nanti pada gulung tikar itu. Wes Pak Sukar nggak rumah sakit deh, mari wes gue dukun ya. Maero tuh dukunnya Aryo itu. Ya, perlu awakmu lah. Seguru ilmu gak usah ngomong. Iya benar Pak Aryo, kemarin contohnya ada pring petung, ada pring ireng, pring teh gitu. Jadi buat contoh itu. Wes pokoknya jenengan ngomong aja, aku wis gur matur nuwun wis ngono. Gak kathek ngono, gak kathek ngene, wis matur nuwun Gusti ngono. Pokoknya semua ilmu yang Allah telah menurunkan di bumi, saya wajib bisa. Dan kalau saya sudah bisa, pasti saudaraku semua mempunyai hak untuk bisa. Amin. Amin. Amin, Gus. Orang yang kelihatannya mati, yang penting jasadnya masih utuh, tapi semua organnya masih bisa dipakai. Itu semuanya bisa. Amin. Iya. Jos piye iki? Gampang. Gusti Allah ning kowe. Gampang. Ada tapinya enggak, Gus? Gak ada syarat. Nah, aku khusus korok Kang. Khusus di tesi wong-wong sing Oh iya. Gawat. Suntik mati. Waduh. Ya memang ini sesuatu persaudaraan yang mantep ya Gus ya. Ngajinya sudah habis. Jadinya ini ya
Ya, begitulah Gus. Happy. Saya Sukino, jadi pengkhianat tak situ. Iya tuh. Karangkusuma itu ngerendam. Gus, satu lagi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bano. Bano, monggo Bano. Kang Tris, ada pesan-pesan buat saudara yang lain? Siap, Gus. Monggo jangan pesan-pesan. Insya Allah nggak sampai 1 bulan saya sudah terjun ke Madura loh. Monggo Kang Tris. Monggo Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tris. Rahayu. Alhamdulillah saudaraku semua pada malam ini alhamdulillah kita telah menerima semua wasiat-wasiat dari pembimbing kita yaitu Gusti mengenai keimanan, ketauhidan untuk membawa persaudaraan kita dengan tauhidan dan keimanan menjadikan saudara dunia dan akhirat, sehingga kita semua bisa menelaah, bisa menjadikan diri kita untuk mawas diri, kita bersama-sama bangkit untuk menjalankan kehidupan dengan kebangkitan jiwa sebagai khalifah di muka bumi ini, khususnya di Nusantara ini. Kita semua dengan iman dan ketauhidan yang telah dibimbing oleh Gus Tubi, juga Mbah No yang mengupas dari Jawa, Mbah No yang mengupas dari Al-Quran dipadukan, sehingga kita semua bisa paham untuk menjalankan ketauhidan ini dengan perpaduan dari 2 versi, yaitu versi Jawa dan versi Islam. Kita bisa membawa diri kita masing-masing dengan kelurusan niat kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, sehingga kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Karena dengan penjelasan dari imam kita yang sangat jelas, kalau dari Mbah Kan bisa idhar jelas sekali, kita melaksanakan sebagai buah dari kelakuan kita, jiwa dan raga kita untuk menyerah diri kepada Allah. Kita tidak terlena, kita tidak sesat dengan bimbingan beliau itu. Alhamdulillah, dengan bertambahnya saudara-saudaraku dimanapun
saudara-saudara dengan kebaikan jiwa. Bisa menggait atau dipercaya oleh Allah menambah saudara-saudara kita menjadi perbendaharaan saudara seiman dunia dan akhirat, sehingga kita bisa memperluas dengan ridho Allah, dengan bimbingan Gusti, semuanya saudara-saudara dengan keyakinan jelas untuk melangkah, tidak ragu-ragu dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini dengan bimbingan ketauhidan dari Gus Tubi yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi jelas untuk dilaksanakan bersama-sama. Sehingga dalam kajian-kajian yang dijalankan atau diperjelas oleh Gus Tubi sampai saudara-saudaraku semua, tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang ditanyakan, karena kejelasannya untuk menanyakan pada diri kita masing-masing kelurusan dari niat kita ke jalan Allah bersama-sama. Mungkin hanya itu dari saudaramu ini yang ada di Jepara yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin lain kali kita bisa bertemu muka, dan itu saya yakin pasti kita akan bertemu muka bersama-sama. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno dari Jepara atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan menambah semangat saudara-saudara dunia akhirat dimanapun berada. Saudaraku semua yang saya cintai, tadi diungkap oleh Gus Tubi kata-kata Siratal Mustaqim, Hanifan, dan laras, lurus, leres. Kalau laras, lurus, leres itu bahasa Jawa. Dari semua kata-kata tadi, intinya pada satu titik. Jadi tadi sudah diutarakan kalau Siratal Mustaqim itu masih perjalanan, kalau Hanifan itu sudah pada titik panah. Jadi Hanifan itu sudah tahu arah panahnya itu di mana untuk menuju Yang Maha Kuasa. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran perjalanan Nabi Ibrahim. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim berkata, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ana awwalul muslimin. Jadi seperti yang sudah diajarkan Gus Tubi dari pelajaran yang lalu, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Di situ adalah niat hidup kita hanya untuk menghadap atau menjalani takdirnya Allah.
Itu yang dinamakan sirotol mustaqim. Kalau dalam bimbingan membuka hati, dipandang lurus hidupnya dalam diri kita, dari atas sampai hati diluruskan untuk sampai di alamatnya Allah. Jadi itu istilahnya masih sirotol mustaqim. Begitu sudah sampai pada titik, disitulah yang dinamakan hanifan. Jadi hanifan itu titik pusat. Hanifan wa ana awwalul muslimin. Kalau sudah jelas titik pusatnya alamatnya Allah, disitulah kita yakin bahwa saya yakin selamat. Jadi Muslim atau Islam itu kondisi selamat, baik selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan itu semua kalau bahasa Jawa, laras, lurus, leres. Jadi laras itu mengondisikan diri untuk selalu tidak bengkok pada selain Allah. Jadi laras. Lurus, dipandang hatinya. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Udah jauh apa dekat. Sampai di mana percaya kita kepada Allah. Sampai di mana penyerahan diri kita ke Allah. Sampai di mana yakin kita ke Allah. Itu lurus. Baru leres. Menemukan sebuah kebenaran. Kebenaran dalam bimbingan menuju yang Maha Kuasa. Bisa diterima saudaraku semua? Tadi udah diungkapkan. Bisa, Bang. Terus versi Jawa dan versi Arab. Jadi bimbingan di sini nggak ada yang menyimpang dari koridor Al-Quran. Kalau boleh diulangi ayat-ayat dari Al-Quran yang termasuk pengkhianatnya Allah, pengkhianat dalam persaudaraan orang iman. Dalam Al-Baqarah difirmankan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi itu masih perjalanan. Banyak sekali orang yang merasa dirinya sudah iman, sudah dekat dengan Allah, dan ya iman kepada hari akhir, tapi Allah belum mengakui imannya. Karena apa? Yukhadi'unallaha. Masih ada sifat khianat kepada Allah. Ada dusta di antara kita dan Allah. Dalam mulut mengucapkan ini semua karena Allah, tapi dalam hatinya lebih bangga. Kalau enggak saya ya enggak bisa. Jadi imannya hanya di mulut, tidak tembus ke hati. Itu namanya berkhianat kepada Allah. Walladzina amanu, dan berkhianat dengan persaudaraan sesama orang iman. Memakai sifatnya anjing. Kalau dalam posisi terjepit, bergabung dengan saudara banyak, dikala berhasil, cari keuntungan sendiri. Berarti itu masih iman di mulut, belum tembus di kelakuan.
dalam kesehariannya fi qulubi maradun fazadahumullah marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Maksud penyakit itu ini bagaimana cara saya bisa berhasil dalam usaha ini dengan mengalahkan saudara-saudara yang lain, memperalat saudara hanya untuk kesuksesan. Itu orang yang enggak iman tapi hanya mulutnya aja berpenyakit. Fazadahumullah marada, dan dalam setiap kehidupannya selalu ditambah penyakitnya. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang iman, benar-benar iman, Allah yang akan mengadili. Yakin umurnya enggak akan panjang. Mati lebih dulu. Itu sudah terbukti. Kalau terlalu berkhianat dengan Allah dan berkhianat dengan orang-orang iman, malah enggak lama dicabut nyawa dan imannya oleh Allah. Karena hanya mengambil keuntungan. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Niatnya itu sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi, tapi berdalih mencari iman. Boleh bisa menipu manusia, tapi Allah nggak bisa ditipu. Dan kedepannya janji Allah sudah jelas. Kalau menempati posisi seperti itu, dzuribat alaihimudillatu wal maskanatu aina masukifu. Akan dijatuhkan kehinaan dan kebingungan dalam hidupnya dimanapun kamu berada. Enggak akan ada orang yang percaya. Tapi kalau masih selagi di dunia, masih ada kesempatan. Jalan keluarnya apa? Illa bihablim minallah. Kembalilah ke jalan Allah. Wa hablim nanas, dan tulus mau menyaudara dengan saudara-saudara yang menuju Allah. Tapi kalau pengkhianatnya abadi, di Jamaah Gus Tubi udah ada janji setia ke Allah dan janji setia ke persaudaraannya. Enggak lama kok dijabut iman dan nyawanya dalam keadaan yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Karena janji-janji Allah itu jelas. Innal ladzina kafaru awliya'u taghut. Orang kafir itu mementingkan kepentingannya sendiri. Mencari iman hanya kedok aja. Sejujurnya mencari kepentingan pribadi. Di situ ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan masuk neraka dan selamanya akan di neraka. Itu sudah janjinya Allah. Buktikan. Makanya jangan kotori hati kita dalam persaudaraan, di persaudaraan dunia akhirat. Bisa diterima saudaraku semua? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ada yang ditanyakan? Kalau sudah nggak ada, udah kita tutup sampai di sini. Bagaimana? Iya, Mbak No, terima kasih. Saya pakai kacamata dulu bisa. Itu Mas Sugi itu saudara dari mana Mas Sugi ini? Mas Sugi, bisa dibuka mic-nya? Itu Ibu Chandra ini siapa ini Ibu Chandra ini? Gimana?
Oh, Ibu Chandra ini Pak siapa lupa saya tadi. Sugi dari Sampang, Bano. Oh, Mas Sugi dari Sampang. Mas Sugi dari Sampang. Ya, dari Sampang, Mas No. Baru muncul ini, Mas No. Belum pernah ketemu ya. Ada acara, Mas No. Iya, Bano. Nanti malam Sabtu kita bisa ketemuan di Kedinding Surabaya. Kiranya cukup sekian dulu acara Jumat pada malam hari ini. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati saudaraku semua, demi Allah nggak ada niat untuk menyakiti hati atau mencela. Saya mohon ridho dari saudaraku dunia akhirat semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.